Ini salah satu artikel itu pernah sampai heboh, katanya dokter di Jepang itu bila ada wanita yang terkena kanker rahim atau vagina atau bagian penyakit di bagian kepala, orang yang suka sakit kepala, mudah lupa, vertigo dan lain-lain, itu dokter tidak langsung beri obat, tapi minta si pasien itu ganti sabun mandi dan shampoo yang biasa dipakai atau misalnya deterjen. Nah, kenapa? Karena organ terbesar dari tubuh manusia itu apa? Mungkin ada yang tahu. Organ terbesar dari tubuh manusia itu adalah kulit, gitu loh. Nah, kulit kita ini, kalau kita makan kan, kalau kita makan itu biasanya kan diproses, terus habis itu masuk ke mana, ke ginjal, maksudnya dia mendetokskan, maksudnya oh ini bahan-bahan kimia yang apa, yang kayak racun gitu dia bisa mendetoks. Sedangkan kulit kita itu dia begitu masuk ke dalam kulit kita pori-porinya kan semua kebuka ya. Kita semua pasti pori-porinya kebuka, nggak ada yang kebuka. Maksudnya nggak ada yang ketutup semua. Nah, begitu masuk dalam waktu 10 menit dia langsung menyebar ke dalam tubuh kita semuanya gitu loh. Kimia-kimia tanpa tanpa ada filter sama sekali. Nggak ada kulit kita itu maksudnya filter. Oh ini kimianya keras. Nah ini apa dikeluarin apa itu nggak ada gitu loh. Pokoknya langsung menyerap dan menyebar ke dalam tubuh kita. Apalagi wanita dia akan langsung kemana? Kebanyakan ke rahim atau payudara. Nah jadi sedangkan wanita itu paling suka pakai sampo yang wanginya itu pokoknya kalau bisa seharian wangi gitu kan kayak parfum. Nah, itu adalah kimianya tuh paling keras sebenarnya gitu loh. Jadi kita sebenarnya kan nggak tahu, pokoknya lihat yang di biasa kebanyakan di iklan ya. Oh ini sampo si siapa pakai, wah rambutnya jadi bagus terus cantik. Kita belinya yang sesuai di iklan. Nah, padahal seperti sampo-sampo yang seperti itu ternyata kimianya itu sangat tinggi gitu loh. Nah, kulit manusia karena dia organ terbesar yang mudah menyerap bahan kimia melalui pori-pori, kalau istilah medisnya itu RDMK dalam 40 menit ya, bukan 10 menit, pori-pori melalui pori-pori tersebut dia langsung masuk penetrasi ke rahim dan organ-organ lainnya. Jadi penting banget untuk memilih produk yang langsung kontak dengan kulit, yaitu shampoo, sabun mandi, terus habis itu deterjen. Itu penting banget gitu loh. Nah, seperti itu kebutuhan sehari-hari karena kita kan mandi itu enggak misalnya setahun sekali atau 2 kali. Padahal mandi pakai shampoo setiap hari gitu kan. Terus habis itu deterjen juga sering pakai. Nah, setiap hari berarti kita masuk kimia-kimia itu gitu. Nah, jadi bukan masalah oh wanginya, tapi kita harus lihat bahannya. Nah, jadi nih kalau dilihat ternyata sampo itu bahan-bahan kayak fragrance ini, bahan-bahan kimia yang keras-keras itu banyak sekali parabens. Terus habis itu sodium lauret sulfat. Nah, ini juga ini bahan-bahan yang biasanya banyak terkandung di sampo-sampo yang dijual di luar. Nah, bagaimana dengan sampo Etomi, ya kan? Nah, sampo Etomi dibilang dari bahan organik, ya kan? Dia kalau Etomi itu dia untuk yang bahan yang kimia tinggi apa dia nggak mau pakai gitu loh. Yang yang tidak baik untuk tubuh itu pasti dilepas, dibuang. Maksudnya nggak dimasukin gitu loh. Hmm. Jadi penting kita memilih shampoo. Nah, yang hari ini saya mau bahas itu shampoo-nya adalah Absolute karena Absolute ini udah ada kan di setiap negara pasti ada masuk yang Absolute shampoo di Indonesia juga udah masuk. Nah, kebanyakan orang sekarang itu rambutnya banyak yang rontok. Nah, penyebabnya apa sih? Misalnya karena stres. Kebanyakan sih stres ya. Stres terus habis itu diet. Diet karena dia kurang nutrisi, biasanya rambut itu rontok kalau orang diet. Terus misalnya karena panas, kena sinar matahari, terus habis itu juga orang yang minum obat, kayak misalnya lagi treatment kanker atau apa, itu pasti rambutnya juga rontok. Nah, sedangkan yang absolute ini
itu dia khusus untuk dibuat itu untuk rambut rontok gitu. Yang sebelumnya kan cuman yang ini yang apa yang herbal biasa itu di-upgrade. Nah, bedanya apa? Kalau yang herbal biasa ini sengmodan dan dia mengandung air. Biasanya sampo atau treatment apa semua pasti mengandung air gitu kan. Nah, tapi di Etomi dia nggak mengandung air sama sekali. Nggak ada mengandung air biasa itu nggak ada. Yang di Absolute ini. Yang absolute ini dia kandungannya adalah dari mm, air air 100% dari air nutrisi herbal ini yaitu Angelica roots, Cnidium peony. Nah, ini mungkin sering dengar ya. Oh, ini kayaknya sering dengar ini bahan di hemohim. Ini bahan di hemohim gitu loh. Nah, jadi dari bahan ini diambil ekstraknya, airnya dimasukkan ke eh, Absolute Shampoo. Karena apa? Ini membantu mengurangi rambut rontok dan juga membantu dengan membantu eh, melancarkan peredaran darah, melancarkan sirkulasi darah sehingga membantu untuk rambut rontok. Nah, kenapa sirkulasi darah ini penting? Karena ini, kalau kita stres itu yang panas itu di mana? Di kepala, gitu kan. Pokoknya, suhu kepala ini jadi naik gitu loh. Nah, suhu kepala kita itu naik, akhirnya menyebabkan apa? Eh, eh, Akar rambut itu jadi menipis, jadi lemah, sehingga gampang untuk copot, rontok gitu. Nah, terus kalau misalnya sirkulasi darah kita ini nggak lancar, akhirnya juga menyebabkan rambut kita itu apa peredaran darah kita di kepala ini nggak lancar, maka menyebabkan juga rambut itu rontok gitu. Nah, jadi bahan-bahan yang ada di Absolute Skincare ini, Absolute Shampoo ini, semuanya khusus dia benar-benar untuk apa? Ini loh, faktor-faktor faktor-faktor rambut rontok itu semuanya dimasukkan ke sini gitu loh untuk mencegah rambut rontok itu. Nah, kalau yang di herbal itu sengmodan, kalau di Absolute Shampoo itu ginseng modan, ada jinnya. Nah, kenapa ada jinnya? Maksudnya dari bahan yang sengmodan itu maksudnya kayak ramuan ya, ramuan kayak jamu gitu kan ada ramuan misalnya jamu apa ramuannya tumbuhan ini gitu. Nah, itu ramuan gitu loh. Namanya sengmodan. Nah, di sini ginseng modan ini terdiri dari 10 bahan herbal kompleks ini. Eh, ini bahannya itu maksudnya benar-benar di-upgrade lebih banyak dan lebih ekstraknya lebih banyak daripada seng modan. Makanya bilangnya ginseng modan. Nah, ini untuk membantu perlindungan rambut, kesehatan kulit kepala, perawatan kulit kepala juga. Nah, kemudian hmm, ada bahan yang ketiga itu yaitu ramuan krisantinum. Krisantinum ini itu untuk menurunkan temperatur kepala, diturunkan supaya apa? Supaya nggak terlalu tinggi, supaya apa kita punya akar rambut itu menjadi lebih sehat. Terus sirkulasi darahnya juga menjadi lebih lancar. Terus air laut dalam. Ini juga ramuan dari tumbuhan-tumbuhan ini. Nah, tumbuh 7 bahan ini, nah diekstraksi pada tekanan 10.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini tujuannya juga untuk meningkatkan sirkulasi darah. Pokoknya sirkulasi darahnya harus lancar dan suhu kepala juga harus tidak tinggi, turun gitu loh, masih lebih dingin. Karena apa? Karena itu adalah penyebab dari kerontokan rambut. Nah, katanya, oh kalau shampoo kan kebanyakan misalnya ada yang pakai, oh saya tuh mau shampoo-nya itu yang simple ya, two in one, shampoo dan conditioner barengan. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Karena apa? Dalam shampoo itu kalau misalnya conditioner itu kan biasanya mengandung silikon. Nah, kalau shampoo itu dicampur dengan silikon, maka apa?
shampoo itu kan maksudnya untuk memberi nutrisi ya, memberi nutrisi juga, tapi ditutup dengan silikon. Akhirnya apa? Nutrisinya nggak bisa masuk. Jadi kayak shampoo two in one gitu sebenarnya tidak bagus karena fungsinya jadi apa? Jadi bingung gitu loh. Oh dia ini mau ngasih nutrisi, mau bersihin, tapi ditutup dengan silikon. Nah jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah shampoo. Conditioner dipisahkan. Karena apa? Shampoo dan conditioner itu fungsinya beda gitu loh. Nah, sedangkan shampoo itu kan biasanya ada yang kalau pakai shampoo kalau nggak ada banyak banget shampoo yang mengandung silikon juga karena apa? Supaya rambutnya bisa licin gitu loh, nggak kusut gitu. Nah, sedangkan Etomi itu mengandung non silikon. Nah, non silikon tapi kok dibilang ada polimer kationik dibandingkan silikon. Ini silikon apa enggak? Agak ribet sih kalau yang ini Quaservation ini maksudnya fungsinya bukan dari silikon tapi dari bahan kayak magnet gitu muatan negatif dan positif gitu. Nah dari situ dia kayak saling menempel akhirnya membuat supaya rambut kita itu nggak terlalu kusut. Nah, tapi kalau pakai shampoo-nya Absolute ini, shampoo Atomy ini harus dibarengin dengan eh, treatment atau atau conditioner gitu loh. Karena kalau pakai shampoo aja pasti nggak bisa terlalu terlalu apa ya, terlalu licin gitu nggak bisa. Jadi kalau mau nyisir juga agak susah. Nah, karena apa? Dia nggak mengandung silikon gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh mau beli shampoo-nya aja. Kalau bisa dianjurkan untuk bersamaan dengan conditioner gitu loh. Nah, supaya apa? Supaya dia nggak merasa loh kok pakai shampoo tapi kok rambutnya kusut gitu kan. Nah, juga perlunya sebenarnya kan shampoo dan conditioner itu fungsinya berbeda. Jadi kalau bisa eh, shampoo terus conditioner dibarengin untuk apa? Untuk menutup gitu loh, mengcover supaya oh ini nutrisinya nggak keluar gitu. Nah, itu ini pemakaian shampoo dan conditioner Absolute ini saya dulu itu dibilang kalau ke mana ke salon itu dibilang hampir botak gitu loh. Nah, jadi si salon bilang, oh nih kayaknya kalau dibiarin bisa botak katanya disuruh treatment yang harganya mahal banget dari salon itu gitu loh. Nah, tapi nggak ada hasilnya. Jadi kalau misalnya jalan itu rambutnya itu kayak musim gugur, rontokan gitu terus gitu. Terus apalagi kalau ada angin, udah serem. Karena apa? Tambah banyak tuh jatuhnya. Nah, tapi setelah saya waktu itu kan pakai shampoo herbal sama hair tonic gitu loh, hair tonicnya Atomy. Nah, waktu itu nggak berpikir untuk apa namanya, nggak berpikir untuk mencegah kerontokan, pikir karena apa? Untuk menumbuhkan aja, yang penting bisa numbuh rambut gitu kan. Nah, tapi setelah dipakai lama kelamaan itu setelah hampir setahun gitu, ternyata rontoknya itu berkurang gitu loh. Nah, tapi bukan berarti nggak rontok sama sekali ya, karena rambut manusia itu dalam sehari harus ada yang jatuh, maksudnya harus ada yang terbuang, maksudnya sekitar 100 helai gitu loh. Itu normal untuk kayak perubahannya aja gitu loh. Nggak bisa, oh nggak rontok sama sekali, itu enggak gitu. Jadi kalau misalnya hmm, pasti ada yang jatuh, pasti ada waktu keramas, pasti ada gitu yang masih rontok itu, tapi nggak sampai sebanyak yang dulu serem terus kalau jalan itu rontokan, itu enggak gitu loh. Nah, jadi masih normal, masih dianggap normal. Nah, kemudian, nah ini kenapa, yang ini mungkin kayaknya masih adanya di Korea ya. Nah, eh yang produk yang shampoo ini dibilangnya kan protein intensive hair care. Nah, kalau yang
Kalau yang tadi Absolute Shampoo itu lebih untuk kerontokan dan untuk perawatan kulit kepala ya, perawatan kulit kepala, sedangkan protein intensive care ini untuk perawatan rambutnya, rambutnya ini loh. Nah, jadi eh, kan kebanyakan ya orang sekarang pasti eh, mewarnai rambut, warnai rambut atau misalnya apa namanya keriting, keriting atau perm atau apa itu pasti banyak banget gitu loh. Apalagi cewek kan pasti udah apalagi udah berumur kan pengen yang agak volume, terus habis itu udah keluar ubannya pasti dicat lagi. Nah, kalau dicat terus akhirnya apa? Hmm, rambut kita ini dia karena kimia dan karena apa? Karena panas gitu ya kan kalau misalnya kita ngecat rambut atau misalnya kalau kalau kita apalagi keriting kan kayak dipanasin gitu. Nah, rambut kita ini akhirnya dia punya kutikelnya itu terbuka. Kalau udah terbuka, akhirnya protein ini keluar semua. Nah, kalau misalnya proteinnya itu keluar, apa yang terjadi? Rambut itu jadi kayak rusak, kayak pecah-pecah. Nah, terus yang paling parah, misalnya dipegang apa di ini aja tuh bisa putus sendiri. Nah, itu rambutnya udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Mau dikeriting lagi juga nggak bisa. Kalau misalnya dikeriting terus, yang ada apa? Yang ada rambutnya itu pasti hancur gitu kan. Nah, sedangkan sedangkan kita kan maunya rambutnya bagus, bervolume, terus habis itu apa sih bisa ngecat. Nah, jadi perawatan rambut protein ini yaitu untuk khusus rambut rusak gitu loh, rambut rusak. Nah, kalau di kan banyak banget nih apa shampoo di luaran, shampoo yang di luaran itu, oh ini khusus untuk rambut ketombe, rambut rusak atau misalnya khusus untuk rambut rontok. Nah, shampoo-shampoo yang di luar itu, ini saya dapat infonya dari orang salon juga gitu loh. Nah, dia bilang karena kan mereka tahu banget nih segala macam shampoo-shampoo yang ada di luaran. Hmm. Biasanya shampoo-shampoo seperti itu untuk mengatasi masalah pada waktu itu. Masalah, oh ini rambutnya rontok. Emang mengatasi rambut rontok, tapi menyebabkan masalah yang lain gitu loh. Misalnya jadi ketombe. Nah, itu karena apa? pH-nya. Dari sampo itu ternyata pH-nya tuh terlalu tinggi gitu loh. pH terlalu tinggi menyebabkan apa? Menyebabkan kita punya kulit itu permukaan rusak dan akhirnya proteinnya keluar lagi. Nah, kenapa mereka punya pH itu tinggi? Karena kimianya yang tinggi juga. Karena kimia yang tinggi gitu loh. Nah, eh, oleh sebab itu di Etomi dia selalu kasih tahu, oh ini Etomi punya sampo pH-nya segini. Nah, pH yang paling bagus itu kan 5 sampai 6,5. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi juga nggak bagus. Gitu, harus direndahkan, harus direndahkan. Nah, jadi pH ini penting banget untuk mempunyai rambut yang sehat, rambut yang sehat. Nah, jadi kalau misalnya kita kan kalau beli sampo nggak mungkin ngecekin satu-satu pH gitu kan. Tapi kalau orang salon itu dia ngecek pH-nya ini. Nah dia lihat oh Etomi ini punya bahan dan fungsi tapi pH-nya segini benar-benar bagus samponya. Itu 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 maksudnya susah banget untuk dicari. Walaupun ada tuh harganya pasti mahal banget gitu loh. Nah jadi ini yang biasanya dipakai oleh biasanya kan kalau kita ke salon, oh ini rambutnya rusak, perlu di treatment ya katanya, di treatment. Nah, biasanya mereka treatmentnya itu pakai apa protein gitu loh, protein treatment. Nah, Dietomi makanya punya treatment protein untuk rambut ini. Nah, Etomi ada hak patennya yaitu CMC code. Nah, CMC code ini mengenai proteinnya. Nah, proteinnya itu eh, partikelnya itu kecil banget, partikel kecil. Nah, jadi gampang untuk menyerap ke dalam rambut kita.
Nah, yang samponya ini proteinnya tuh 28.000 ppm, sedangkan untuk yang treatmentnya itu 450.000 ppm, tinggi banget gitu. Bisa dibilang bomnya protein yaitu sekitar 45% satu botol ini gitu loh. Nah, ini adalah CMC code-nya. Ini dihak paten oleh Atomy. Jadi dia benar-benar penetrasinya tuh kecil banget, jadi gampang untuk menyerap ke rambut kita. Ya. Nah, biasanya kalau treatment di salon itu cuman 3 tahap. 3 tahap untuk perawatan proteinnya, dari pembersihan, cleansing, terus habis itu dia memasukkan protein, kemudian sama dia di locking. Sedangkan yang Atomy itu tahapnya sampai 5 gitu loh. Cleansing, terus apa, membuka, membuka, terus habis itu juga memberikan memberikan perawatan. Nah, kalau yang pakai protein treatment ini, makanya kalau kita pakai rasanya anget. Jangan kaget kalau pas naruh, lu kok anget ya gitu. Itu untuk steam pack. Steam pack gitu loh. Kalau misalnya kita pakai treatment di salon kan di steam gitu kan. Nah, itu ada steam packnya di dalam treatment ini gitu. Nah, kemudian di locking, ditutup dan ditahan supaya nutrisinya tidak keluar. Jadi treatmentnya yang Tommy ini benar-benar bagus gitu loh. Dan dia tuh begitu kan dia bentuknya cair gitu ya, ditaruh di, kalau rambut kita basah kena air dia kayak jadi berubah jadi krim gitu loh. Nah, jadi seperti yang kita kan ada evening care untuk kulit. Nah, kita punya treatment yang untuk rambut itu bisa pakai yang protein intensive treatment ini gitu. Untuk yang rambutnya rusak terus habis itu aduh pengen deh ini apa namanya mewarna tapi takut. Nah, itu bisa dirawat dengan treatmentnya ini. Nah, ada satu lagi yang bentuknya itu protein hair essence, itu mm, seperti treatment tapi tidak perlu dicuci. Jadi dipakai dioles gitu aja. Nah, kapan ngolesnya? Eh, Setelah kita keramas, terus habis itu misalnya sebelum dikeringkan rambutnya, nah dioles dulu, terus habis itu setelah dikeringkan dioles lagi, dioles sering-sering juga nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Kalau kita mengeringkan, apalagi terus kita mengeringkan rambut kan, misalnya pakai hair dryer, nah kena panas lagi nih rambutnya, nah pasti tambah kering gitu. Nah, itu juga bagus pakai hair essence ini. Saya udah sering, karena kan saya juga termasuk sering ya ngecat sama apa namanya eh pem, pem gitu. Nah, rambutnya ini dulu udah sering rontok sampai nggak berani untuk dicat gitu kan. Nah, tapi sejak adanya eh, Absolute Shampoo sama treatment protein dari Atomy ini, itu saya mau ngecat, saya mau pem juga pokoknya tuh bebas. Sekarang udah maksudnya ya nggak was-was lagi, nggak takut lagi gitu. Nah, sedangkan rambut itu kan penting ya, apalagi cewek. Nah, ini kan mahkota, perlu untuk dirawat. Nah, dan jangan merawat misalnya, oh ya udah yang pakai apa produk-produk yang di luar udah harganya mahal tapi ternyata kimianya tinggi. Nah, mendingan kita pakai yang di Atomy. Sebenarnya Atomy punya perawatan rambut itu juga udah komplit, udah bagus banget gitu loh. Nggak kalah dengan perawatan yang kayak di salon-salon. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang eh, konsumennya yang ada masalah dengan rambut, itu bisa di disarankan, disarankan untuk pakai shampoo Atomy ini. Nah, kalau misal apalagi yang di daerah kayak eh, Indonesia gitu kan panas selalu. Nah, itu kan kadang kulit kepalanya ini termasuk berminyak ya. Nah, kadang kalau pakai yang scalp shampoo seminggu 2 kali itu juga bagus untuk scaling. Karena untuk mengangkat kulit mati. Nah, itu juga apa tips ya. Nah, kemudian, nah ini kan dari
dari luarnya ya, dari luarnya. Nah, tapi kita juga ada yang namanya mm, dari dalam, yaitu vitamin, vitamin untuk rambut. Nah, ini namanya sorry, biotin. Nah, biotin ini tidak bisa kalau dibilang itu vitamin B7. Vitamin B7 kalau ada juga bilang vitamin H. Kenapa vitamin H? Karena kalau dalam bahasa Jermannya itu dibilang H. Haar sama haar itu kan rambut, haut itu kulit. Jadi untuk rambut dan kulit gitu loh. Vitamin B7 ini terkenal untuk rambut dan kulit. Nah, kita nggak bisa memproduksi dalam tubuh kita. Jadi harus dari luar. Nah, dari luar ini biasanya kecil banget gitu loh. Kayak misalnya nih daging sapi itu cuman 8 mikrogram. Sedangkan yang dibutuhkan itu 30 30 mikrogram. Nah, daging sapi 60 gram itu cuma 8. Terus habis itu kita makan apa? Ayam itu cuma 2,4 mikrogram. Bahkan kita kalau makan susu dan telur pun masih di bawahnya gitu loh. Nah, kecuali kita makannya ini nih kepiting. Nah, kepiting termasuk tinggi, tapi nggak mungkin makan kepiting setiap hari gitu kan. Nah, vitamin B ini Hmm, sama ya, seperti hampir sama sifatnya seperti vitamin C. Jadi dia kalau misalnya nggak bisa diproses nggak bisa dibikin dalam tubuh kita, terus habis itu dia itu gampang hilang karena panas dan juga kalau misalnya kita masuk dalam tubuh kita kelebihan dia akan keluar melalui urin gitu loh. Nah jadi sifatnya hampir-hampir sama. Nah kalau untuk yang biasanya suka ngecat kuku gitu kan kukunya apa sih kalau misalnya ke nail shop gitu ada yang suka patah-patah. Nah, sama si nail shop bilang, "Oh, ini ada vitamin untuk kuku dikasih." Nah, itu sebenarnya adalah biotin gitu loh. Nah, jadi biotin ini bagus untuk hmm, sebenarnya bukan hanya untuk rambut dan kuku, tapi rambut, kuku, dan kulit, tapi dia juga untuk metabolisme metabolisme energi. Nah, dari luarnya, kalau yang dari kelihatan itu kan dia membantu produksi keratin, yaitu keratin ini untuk rambut, kuku, dan kulit gitu. Kalau misalnya kita kekurangan biotin, apa yang terjadi? Kulitnya kering, jadi gampang penuaan, keriput. Terus kukunya pecah-pecah. Terus habis itu kayak apa? Bibirnya juga suka pecah-pecah atau rambutnya juga maksudnya eh, kayak nggak sehat gitu kan. Nah, terus habis itu gampang rontok gitu kalau kekurangan biotin. Nah, tapi apa yang dari dalam tubuh kita juga ternyata butuh biotin. Nah, biotin dalam tubuh kita itu untuk apa? Untuk membantu metabolisme energi. Nah, energinya dari mana? Jadi kalau kita makan makanan gitu. Nah, itu kan diproses terus dari lambung masuk ke sampai ke usus gitu, terus habis itu nanti dari situ apa diambil kayak misalnya lemak, karbohidrat, protein. Nah, terus habis itu masuk lagi ke misalnya kemana ke liver kemana. Nah, prosesnya itu untuk mengubah lemak, karbohidrat, protein ini menjadi energi itu diperlukan banyak vitamin, mineral, dan juga enzim gitu loh. Nah, salah satunya adalah vitamin B7 ini, biotin. Nah, kalau misalnya nih, kita makan terus habis itu metabolismenya kurang bagus, apa yang terjadi ya lemaknya ya jadi lemak aja, nggak berubah menjadi energi. Jadi walaupun kita makan banyak terus habis itu, tapi kok merasa capek ya nggak ada energi gitu loh. Nah itu kekurangan biotin, salah satu penyebabnya. Nah jadi kalau misalnya lemak, nah dia itu mengoksidasi si lemak ini untuk berubah menjadi energi.
Jadi oksidasi lemak itu maksudnya bukan membusuk gitu, tapi lemaknya itu dibuat kayak disimpan. Nah, terus habis itu untuk nanti diolah menjadi energi. Nah, terus karbohidrat juga. Nah, ada yang bilang kan biotin juga bagus untuk diabetes. Nah, itu adalah dari sini karbohidratnya ini. Nah, karbohidratnya ini biotin ini kan karbohidrat itu mengandung glukosa juga ya. Nah, dari sini eh, biotin ini membantu untuk mengolah membuat si glukosanya ini eh, supaya bisa bekerja aktif dengan insulinnya gitu loh, membuat si insulinnya ini supaya bisa bekerja lebih bagus gitu loh. Nah, jadi biotin ini juga bagus untuk apa? Untuk orang diabetes gitu. Nah, terus habis itu dia juga mengubah si glukosa ini untuk menjadi energi juga gitu. Nah, eh, dari mana? Dari glukokin enzim. Glukokin enzim yang ada di liver kita. Nah, itu dia mengubah karbohidrat ini menjadi energi juga. Nah, kemudian mengubah si protein. Protein kalau misalnya si kan protein itu gabungan dari dari asam amino yang banyak-banyak gitu bergabung dia menjadi protein. Nah, jadi kalau proteinnya ini masuk dalam tubuh kita, maka harus dipecah gitu kan supaya menjadi asam amino gitu. Nah, yang membantu memecah itu adalah si biotin ini. Jadi biotin ini juga membantu untuk apa? Untuk supaya tubuh kita ini dalam proses metabolismenya itu juga membantu banget gitu loh. Nah, jadi untuk orang yang diet itu juga bagus. Ini kan karena bisa membantu memecah si lemaknya ini gitu loh. Nah, kemudian eh, Etomi menggunakan bahan biotin ini di perusahaan DSM Prancis. Jadi dia itu berkualitas tinggi. Pokoknya biotin ini punya bahan baku itu kualitasnya itu setiap perusahaan itu termasuk penting gitu loh. Karena dia apa? Karena dia tergantung kalau misalnya perusahaan ini punya kualitas itu apa dengan yang perusahaan yang lain itu maksudnya eh, lumayan beda jauh gitu loh. Jadi Etomi hanya menggunakan kualitas terbaik yaitu dari DSM Prancis. Jadi penting banget untuk bahan baku dari biotin itu gitu loh. Nah, ini udah terkenal selama 100 tahun perusahaan ini untuk bahan baku vitamin. Hmm. Nah, kalau yang di biotinnya Etomi itu kandungannya 5.000 mikrogram tinggi ya. Karena kan sebenarnya satu hari cuma perlu 30 mikrogram untuk orang dewasa. Nah, ini 16,667% lebih tinggi. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kelebihan itu akan terbuang lewat urin. Jadi aman untuk biotin. Nah, kemudian juga ada tambahan 4 macam bahan tambahan ini. Kemudian terus Etomi menggunakan bahan biotin dibiotin. Dibiotin ini maksudnya itu penyerapannya itu yang sangat bagus. Jadi biotin itu nggak semuanya penyerapannya bagus. Jadi dari sekian banyak produk biotin itu banyak banget yang nggak bisa menyerap dengan baik dalam tubuh kita. Nah, sedangkan Etomi menggunakan dibiotin. Nah, ini maksudnya biotinnya itu partikelnya tuh kayak kecil, jadi gampang untuk menyerap gitu. Terus juga udah ada halal sertifikatnya dan juga kosher. Hmm. Kalau kosher ini kan ketat banget ya, mulai dari bahan proses sampai pengemasan itu harus benar-benar eh, dibilang bersih dan terjamin gitu. Nah, ini 4 bahannya, 4 bahan tambahan, ragi bir bintang, ekstrak biji hitam,
terus ekstrak tumbuhan kacang polong, polong, ekstrak balsam Moldova. Nah, mana ini membantu untuk apa? Untuk rambut semua, kerontokan rambut, terus habis itu kesehatan kulit dan rambut. Ini adalah 4 bahan tambahannya. Nah, produk Etomi yang mengandung biotin itu sebenarnya yang lainnya ada mengandung kayak misalnya B-kompleks, vitamin multivitamin, Finzyme. Terus untuk anak-anak KIS multivitamin, ini juga ada biotinnya. Nah, kandungan biotin yang di sini sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi yang biotinnya yang Etomi ini bisa ditawarkan ke siapa? Ke konsumen yang memerlukan biotin lebih gitu loh. Misalnya dia apa kuku-kukunya suka patah-patah atau misalnya dia rambutnya apa gampang rontok terus habis itu misalnya atau dia nggak minum dari salah satu ini misalnya dia perlu biotin. Nah, itu perlu tambahan biotin bisa di disarankan untuk biotinnya Etomi. Hmm. Karena sekarang banyak banget sih emang orang yang mencari vitamin biotin ini. Nah, biotin ini bagus dikonsumsi bersamaan dengan produk ini, probiotik, inner collagen, dan vitamin C. Nah, karena apa? Eh, Biotin itu juga dalam usus kita itu kan ada bakteri-bakteri gitu kan ya. Nah, bakteri-bakteri yang menguntungkan itu dia waktu memproses makanan itu katanya dia juga mengeluarkan biotin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ususnya dalam keadaan sehat, terus habis itu bakteri menguntungkannya itu juga maksudnya banyak. Nah, itu juga membantu untuk produksi biotin. Terus habis itu juga inner collagen. Karena apa? Karena biotin membantu membantu pembentukan kolagen juga. Terus habis itu vitamin C itu eh, membantu untuk produksi biotin. Jadi vitamin-vitamin ini juga bagus diminum bareng dengan mendukung ya, mensupport biotin itu gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.